Kita tahu skenario kita dan Tuhan bisa berbeda, tetapi bagaimana kita beriman skenario Tuhan lebih baik daripada skenario kita. Selamat siang. Sama-sama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dalam rangkaian berarti Yakobus 1, 2, 3 dan 4 ayat 1 sampai 12 sudah pernah dibahas ya. Dan hari ini kita akan membahas dengan tema uap. Kita bersama-sama memperhatikan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4, 13 sampai 17 saya akan bacakan menggunakan terjemahan Alkitab edisi kedua. Diberi judul oleh LAI, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. 13. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu. Dan semua kemegahanmu yang demikian itu jahat. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan, berbagai kita yang membaca dan belajar mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin membuka khotbah ini untuk mengajak kita tentang melihat ada dua tipe ateis ya. Ada dua tipe ateis, kita akan lihat ya, kita suka sekali bilang, wah ateis gak percaya Tuhan gitu ya. Dua, ateis yang pertama adalah ateis teoritis. Apa itu? Pandangan yang secara sadar menolak keberadaan Tuhan dengan akal. Kalau Tuhan ada, mana Tuhan? Gitu ya. Buktikan Tuhan ada ya. Udah mulailah ya, makanya untuk mengatasi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang menggunakan teori Big Bang-nya atau teori Darwin-nya, kita butuh tuh ya teori sebab akibat, teori penggerak gitu ya. Kita perlu tuh misalnya yang dari kekristenan gak hanya menggunakan kitab suci, tapi kita juga ya kalau kita udah percaya Tuhan kan kita langsung bilang Alkitab ngomong gitu, tapi kan mereka tidak. Sehingga kita juga mesti menggunakan beragam hal gitu ya, cara untuk bisa meyakinkan mereka. Satu saya rasa di sini nggak ada ya, betul ya. Nomor satu nggak ada ya. Kalau ada kan nggak akan di sini, oke ya. Nomor dua, coba mari kita lihat ateis praktis. Sikap hidup seolah-olah Tuhan tidak ada, tanpa harus menolaknya secara pemikiran. Jadi suatu sikap hidup apa maksudnya? Kita lihat lagi lanjutannya. Jadi dari bangun pagi, bangun tuh ya jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, saya gak tahu bangunnya jam berapa. Sampai tidur lagi jam 10 malam, 11 malam, 12 malam, saya gak tahu gitu ya. Sampai tidur malam, kita tidak melibatkan Tuhan. Ya, kita gak melibatkan Tuhan. Saudara-saudara hati-hati, jangan-jangan kita sudah menjadi bagian dari ateis praktis. Betul gak? Kita bangun pagi, buru-buru, keterlambat bangun gitu ya. Terus kita gak bilang Tuhan terima kasih misalnya gitu. Kita langsung mengerjakan aktivitas kita. Atau mungkin kita lakukan ritual berdoa itu. Bangun pagi, Tuhan terima kasih saya sudah bangun beserta sepanjang hari ini. Berkati saya, tambahin rezeki. Amin, lihat ya. Bapak Ibu dan saudara anak-anak muda coba perhatikan. Kenapa banyak orang tidak bertumbuh dalam imannya, orang Kristen? Karena kita seringkali hanya sibuk melakukan ritual agama. Ritual itu sama tadi, kita bangun pagi kita berdoa. Saya tanya waktu kita bangun pagi kita berdoa, rata-rata kita betul-betul bersyukur karena masih hidup. Atau cuma sekedar kayak spontan, kita gak mikir doanya. Pas bangun, terima kasih Tuhan sudah bangun pagi ini, sertai aku sepanjang hari ini, amin. Terus lanjut makan pagi, betul ya? Kita makan pagi, doa gak? Ya doa lah ya, masa enggak ya? Saya sering tanya ya ke banyak orang ya, siapa yang doa makan dari belajar doa sampai sekarang doa makannya sama? Ada? Isi doa makannya apa kira-kira? Tuhan terima kasih untuk makanan ini, sucikan dan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus, amin, betul ya? Atau mungkin kalau kita lagi rohani sedikit, Tuhan berkati orang-orang yang tidak mendapat makanan kan gitu ya. Tapi mayoritas kita adalah terima kasih untuk makanan ini, sucikan dan kuduskan, amin. Sama gak berubah. Pertanyaannya lagi berdoa atau baca mantra? Ya dong kan sama gitu ya. Nah kita lihat lagi kenapa? Karena banyak sekali ritual-ritual itu tidak didasari oleh sebuah relasi dengan Tuhan.
Akhirnya menjadi sesuatu yang apalagi ngomongin mencari kehendak Tuhan. Bangun pagi gak ngelibatkan Tuhan gitu kan ya. Nggak, di sini nggak ada, ini ada di luar sana ya. Jadi kita perhatikan sama-sama gitu ya, kita lihat, refleksikan ke kita. Waktu kita bangun pagi, waktu kita melakukan segala aktivitas, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, jangan-jangan kita bagian di dalam ateis praktis. Ya, nah kita lihat lagi, Yakobus mengingatkan kita dalam suratnya untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Berarti semuanya, nggak ada yang dipotong-potong, nggak ada cuma kita rohani di gereja, keluar gereja rohana, nggak ada. Kita betul-betul menjadi orang yang melibatkan Tuhan itu dari awal ya. Waktu kita bekerja, waktu kita kuliah, dimanapun, di komunitas apapun yang kita punya, komunitas hobi kita, bagaimana dalam semuanya itu kita harusnya melibatkan Tuhan. Khotbahnya gampang, ngomongnya gampang, nyanyinya gampang. Wah, kita harus melibatkan Tuhan. Gampang banget untuk ngomong itu, gampang banget untuk mengkhotbahkan. Karena itu mari bersama-sama kita mencoba kalau begitu dengan pemahaman bahwa kita harus melibatkan Tuhan, bagaimana kita mengaplikasikannya. Jadi khotbahnya langsung aja ke aplikasi karena Yakobus kan juga suatu nasihat-nasihat yang sangat aplikatif bagi kita. Pertama adalah gitu ya, bagaimana kita mengaplikasikan untuk melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Ingatlah kalau kita membutuhkan Tuhan, setuju gak Bapak Ibu? Pernah ada kalimat, pernah dengar gak sih, pernah baca gak sih? Tuhan tidak membutuhkan kita tetapi menginginkan kita. Kita membutuhkan Tuhan tetapi kita sering tidak menginginkan Tuhan. Kira-kira itu kalimat cocok gak ya? Pas gak ya? Tuhan tidak membutuhkan kita. Dia ada, dia tidak dicipta, dia pencipta. Tetapi dikatakan bahwa dia menginginkan kita. Makanya pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dia gak memusnahkan manusia itu. Tetapi dia menyelamatkan dengan memberikan Yesus Kristus bagi kita. Tapi kita nih ya, yang ciptaan itu yang sebetulnya sangat membutuhkan Tuhan. Kita sering tidak menginginkan Tuhan. Pada waktu kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, bukankah sama aja kita sudah menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita? Ingatlah kita membutuhkan Tuhan. Karena memang kita ciptaan yang terbatas banget ya. Kita punya banyak keterbatasan. Dikatakan ayat 14, setelah mereka berencana itu ya, 14 dulu kita lihat. Sedangkan kamu tidak tahu besok itu apa yang akan terjadi. Bisa kebayang gak? Jangankan besok lah, sejam lagi ada yang tahu gak? Yang terjadi, kita gak tahu kan ya. Bapak Ibu pernah gak kita lagi ketawa-ketawa hari Minggu, tiba-tiba hari Kamis kita dengar telah turut berduka cita, pernah tahu itu gak? Baru ngomong loh kemarin, ternyata udah pergi. Dunia apa cepet banget ya, misalnya kayak gitu. Nah di sini kita lihat bahwa kita gak pernah tahu apa yang terjadi pada hari besok kita. Itu menunjukkan apa? Keterbatasan kita gak maha. Yang maha itu cuma Tuhan. Maha tahu, maha pencipta, maha hadir, maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, maha pemelihara. Maha itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Itu ya, maka di sini dikatakan sadari itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok kita. Apakah arti hidupmu? Gitu ya. Saya ingat seorang anak ya, seorang mahasiswa saya berkata kepada saya ya, dia cerita. Pagi-pagi itu dia bangun pagi, terus biasa mereka makan satu keluarga di ruang makan gitu ya. Terus akhirnya mamanya bilang, nak panggilin papa. Terus dia pergi ke kamar papanya, dia buka pintu, pa bangun pa mau makan. Terus dia balik lagi. Sudah itu papanya gak keluar-keluar. Pada waktu papanya gak keluar, akhirnya mamanya bilang, kayaknya papa keletihan, papa kecapean. Coba panggil lagi dipegang papa ya, dia disentuh biar siapa tahu papa keletihan terus mungkin perlu dibangunkan, mesti dipegang. Akhirnya anak ini masuk lagi. Pada waktu masuk terus dia mulai pegang papanya, dia kaget. Papanya sudah dingin. Ternyata papanya sudah pergi. Papanya udah meninggal. Saya nggak cerita bagaimana akhirnya saya sama dia bersama-sama menolong dia, memulihkan dia. Saya nggak mau bahas itu dulu. Yang saya ingin katakan adalah setelah itu tiap kali dia bangun pagi dia bangun. Terima kasih Tuhan aku masih bangun. Mama. Terus mama jawab ya nak. Dia masuk kamar lagi. Tuhan terima kasih mamaku masih hidup. Seluruh anggota yang ada di rumah itu dipanggil satu-satu. Dan dia berkata setiap kali mereka mendengar suara adiknya, dia mendengar suara kakaknya, dia mendengar suara orang yang masih hidup di rumah itu. Dia langsung berkata terima kasih Tuhan. Karena kami masih hidup. Seringkali banyak orang menuntut mujizat. Kita lupa bangun pagi, kalau kita masih bangun itu adalah mujizat. Karena kita lupa dengan itu. Nah itulah sebabnya kita lihat, bahkan kita nggak tahu jam berapa dia perginya, nggak tahu karena apa. Balik lagi, hidup ini bukan milik kita, hidup ini milik Tuhan. Dia mau ngambil malam, dia mau manggil pagi, dia mau manggil sore, suka-sukanya dia. Mau Senin, Selasa, tanggal 1, tanggal 2, tahun ini, tahun depan, itu nggak urusan kita. Kadang-kala kita manusia suka membahas tentang soal
Apa ya maksudnya? Itu kan masalah durasi hidup gak urusan kita. Sebenarnya masalah kita yang jadi urusan kita adalah apa? Bagaimana menggunakan durasi hidup itu kan. Bukan soal berapa lama di sini, itu urusan Tuhan, tidak urusan kita, gitu ya. Tambah lagi dikatakan apa di sini? Hidupmu itu setelah kita itu dikatakan gak tahu hari esok kita, keterbatasan kita, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Berarti ngomong tentang singkatnya waktu, bener ya? Bapak Ibu pernah gak sih ngelihat orang ya, kayaknya ya kita dulu ya gitu ya, kalau udah gak lama, sudah 10 tahun, 15 tahun kita rasanya kayak cepet banget waktu berlalu. Saya kalau ingat lagi ya, ketemu alumni kampus kami ya. Kalau udah bawa anak tuh, kalau ketemu di mall misalnya ya. Saya kelihatan dulu, di waktu itu masih jadi mahasiswa. Sekarang ketemu anaknya, orang tuanya manggil saya Ibu Ida kan ya. Terus anaknya manggil saya apa? Bingung kan? Dia mau manggil apa ya, terus saya bilang ini, udah panggil grandma. Nih 50-an udah grandma ya, gak apa-apa lah ya. Jadi semua anak alumni manggil saya grandma ya. Atau saya tanya, kalau panggil neneknya apa? Oh nenek, oh oma. Ada panggil grandmama, ada grandma nggak ada. Ya udah gue grandma gitu ya. Kalau grandma sudah ada, panggil saya cariin panggilan yang lain. Tapi maksud saya adalah gini, kemarin itu lo masih duduk di kelas saya. Sekarang kamu sudah bawa anak. Anak 1, anak 2, anak 7. Enggak ya, 7 kebanyakan ya. Nah kita lihat gaya apa? Cepat sekali berlalunya. Ya kita baru gini, kayaknya sudah tahun ini, udah cepat, sangat cepat ya. Berlalu itu seperti uap sesuai dengan tema kita. Nah kemudian kita lihat lagi, gak hanya itu ya, satu bagian firman Tuhan lagi dari 2 ini menegaskan kita membutuhkan Tuhan. Mazmur 103:14, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat kita ini debu. Kembali lagi debu terbatas. Terus kalau begitu ketika kita jadi manusia yang bahan dasar debu ini, apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan. Semua kita sekaya apapun tetap pada waktu mati yang bawa kita ambulan kan? Atau Alphard? Iya toh, sama aja kan mau sekaya apa, yang bawa siapa? Tetap kan 1 kali 2, 2 kali 3 atau kali berapa sih itu? Kalau peti mati gitu ya, kuburan berapa kali sih? Semua sama, semua kalimat hamba Tuhan sama. Kamu dari debu kembalilah menjadi debu, bener gak? Apa ada karena kamu orang kaya jadi emas? Gak ada. Saya sampai berpikir gini, iya ya kita ini adalah debu, sombongnya di mana? Apakah karena aksesoris yang kita punya, karena kekayaan yang kita punya? Emang ada orang mati bawa kekayaan? Coba lihat aja, kalau ada orang meninggal tuh lihat tuh waktu kita ngasih apa namanya itu, kasih minyak ya, kan ada kasih minyak tuh. Coba lihat di situ, apa yang dipakai yang mati itu? Paling jas, sepatu 5 enggak 1. Mana ada yang ngasih 3 atau 4 mah gitu ya. Apalagi kita lihat udah itu yang dipakainya saja. Ada yang ngasih berlian di situ, ada yang ngasih nggak ada. Di situ sebenarnya kita pengen ditunjukkan apa? Ya sudah sama kita mah di mata Tuhan. Kita ini sama-sama debu yang sangat terbatas, yang sangat membutuhkan Tuhan. Sama lagi, Mazmur 90 ayat 10. Firman Tuhan berkata, masa kamu 70 kalau panjang 80. Ini ngomong lagi keterbatasan waktu. Jadi kalau siapa yang sudah 70 di sini ada, berarti itu luar biasa ya. Kalau 70 lebih berarti bonus. Betul ya, 70, 73, 74 berarti bonusnya panjang gitu ya. Kalau saya mau bilang sama Tuhan gak usah terlalu sampai panjang-panjang amat lah ya. Rasanya balik sama Tuhan lebih bahagia. Nah kita lihat lagi di sini. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Balik lagi bagian yang ngomongin apa? Udah, sudah singkat, terbatas. Terus apanya yang mau kita banggakan dengan hidup kita ya. Yang kita miliki gak ada ya. Kita lihat oleh karena itu kesimpulan 1 ya. Kalau kesimpulan 1 berarti ada kesimpulan 2, ada kesimpulan 3, ada kesimpulan 4 ya. Pagi ini 10 kesimpulan ya. Ini kesimpulan 1 dulu ya. Ketahuilah kita manusia yang terbatas. Ini kita tahu diri dulu nih. Saya selalu berpikir bahwa untuk mengenal diri kita, kita harus mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah, kita baru bisa mengenal diri. Setelah kita mengenal diri, baru kita bisa menjadi ciptaan yang tahu diri. Ya. Akhirnya kita sadar nih kita ini apa ya, kita ini siapa gitu ya. Karena kita terbatas, lanjutannya adalah kita butuh untuk terus bergantung penuh pada Sang Pencipta kita. Kita butuh bergantung kita pada Sang Pencipta kita. Nah seringkali kalau kita sering melupakan, sehingga kadang-kadang ketika kita melupakan Tuhan, Tuhan izinkan tuh kadang-kadang momen tertentu untuk membawa kita balik sama Tuhan. Untuk Tuhan mungkin menyatakan itu masih baik ya, masih Tuhan sangat sayang sama kita. Kita diingatkan kamu itu mah gak bisa hidup tanpa saya gitu ya. Gak usah jauh-jauh lah ya. Saya pakai yang tadi pagi saya kasih ilustrasi. Andaikan kita lagi di pesawat gitu ya. Di pesawat nih kan ya.
Lagi di atas, kita mungkin ketawa-ketawa, hahaha, hihi, ya. Tiba-tiba turun tuh pesawat berapa meter ke bawah, terus pramugarinya bilang gitu ya, kita menghadapi cuaca yang sangat ekstrim gitu ya. Apalagi pramugari udah gak jalan tuh, duduk tuh ya. Itu salah satu ciri kalau bawa itu gak main-main itu ya. Kalau dia bilang hati-hati kondisi cuaca gak baik tapi dia masih jalan-jalan, itu masih aman. Tapi kalau si pramugari udah ngikut juga make gitu ya, duduk di situ, berarti sudah. Nah pada waktu kondisi gitu, apalagi mulai tambah mungkin ya, saya gak tahu lah situasinya misalnya pesawat. Saya rasa mungkin semua orang, kalau berdasarkan pengalaman saya waktu saya dari kalau saya nggak salah Medan atau dari Ambon saya lupa ya. Waktu saya pergi balik ke Surabaya, itu kami alami tuh. Di tengah-tengah itu pada waktu pesawat itu turun beberapa meter, semua teriak kepada Tuhannya. Ateis nggak ada di pesawat itu, serius. Tuhan Yesus, darah Yesus. Ya semua aliran agama keluar semua. Saya lihat ke sana sudah mengeluarkan rosario, di situ sudah gini terus Yesus darah Yesus, samping saya darah Yesus. Saya sebenarnya ngomong juga tapi nggak keluar aja suaranya. Tapi saya lebih logis ya, apa yang saya lakukan? Saya ambil KTP saya letakkan di kantong celana. Ya kalau jatuh di laut kan gampang nemunya kan ya. Maksudnya cepat nemu jenazah, kan keluarga saya cepat dapat asuransi kan gitu kan ya. Di kepala saya masih begitu tuh ya udahlah, tuh gak bisa diapa-apain juga. Pada waktu itu mau sekaya apapun, sehebat apapun jabatan kita, gelar kita S1, S2, S3, S teler, S apapun misalnya ya, gak berguna. Di situ baru orang sadar apa? Hai manusia, engkau bukan apa-apa dan engkau bukan siapa-siapa. Baru kita sadar kita membutuhkan Tuhan. Jadi ketika ada masalah yang membuat kamu ngerasa tidak lagi bisa berbuat apapun, bersyukurlah. Itu cara Tuhan mengasihi kamu dan membawa kamu kembali kepada Tuhan. Karena kita baru sadar, kita bukan siapa-siapa gitu ya. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Nah karena kita perlu bergantung kepada Tuhan, maka kita lanjut lagi ke poin kedua. Ingatlah untuk selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan kita. Kita perlu melibatkan Tuhan. Kita lihat ya, jangan kayak orang yang dikasih surat sama si Yakobus ya, ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, nah ini ya sombong banget ya, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang mendapat untung. Langsung tuh paketan ya. Tapi ini kalau untuk menyusun perencanaan, saya setuju. Memang kita perlu merencanakan. Kan kalau kita mau usaha masa sih untungnya terserah Tuhan kan gitu kan ya. Kita juga mesti punya target kan. Tapi ketika kita dikuasai oleh target itu yang jadi masalah. Kemarin di KPPZ ya ada ngomong boleh gak kita ambisi. Ambisi lah ya, ambisius atau ambisi. Bagi saya asalkan ambisi kita masih kita yang mengendalikannya. Kita pengendalinya itu masih aman-aman seharusnya. Tapi kebanyakan ketika kata ambisi itu sudah negatif. Dia akan lebih cenderung menguasai kita. Itu ya, makanya saya selalu suka menggunakan kata target. Boleh, kita punya target, kita bikin perencanaan, boleh. Masa sih kamu misal sebagai mahasiswa kamu gak punya rencana, baru gini, nanti udah semester akhir, terus baru bilang kamu mau jadi apa? Terserah Tuhan, mengalir saja. Emang lagu mengalir di dalam kan bukan lagu hidup kita mah. Harusnya kita rencanakan saya masuk tahun pertama, saya pilih jurusan ini. Setelah saya pilih jurusan ini setahun saya akan ngapain? 2 tahun kedua akan apa? Apa yang akan saya kembangkan? Apa yang akan berkembang dalam diri saya? Saya tidak setuju orang yang suka membandingkan orang lain. Saya anti dengan orang membandingkan. Tetapi bagi saya, kita perlu membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Jadi dalam 1 tahun pertama yang kita dilewati, 21 tahun umurnya, ke 22, bandingkan dong, ada perubahan dong. Baik itu karakter, baik itu keiman kita, baik itu pertumbuhan, apapun itu. Yang jelas adalah kita punya tuh target itu boleh, rencana itu boleh, rancangan-rancangan itu boleh-boleh saja. Persoalannya adalah Yakobus menegur para pedagang Kristen. Karena dengan sombong mereka menyusun rencana, seakan-akan mereka yang menentukan masa depan. Dia langsung bilang udah nanti gini, kita untung segini ya. Kita gak nemukan bahwa di situ setelah itu rencana-rencana ini, Tuhan ini rencana kami. Itu gak ada tuh ya. Nah gak hanya di situ ya, yang lebih parah lagi ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah, adalah jahat, adalah yang berdosa menurut saya ya, adalah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kata bermegah itu sendiri sebetulnya positif. Bermegah itu artinya meletakkan kepercayaan diri dalam atau bersuka cita dalam kalau titik-titiknya Tuhan boleh. Persoalannya adalah bermegah dalam kecongkakan mereka itu adalah dalam bermegahnya itu dalam kecongkakan gitu ya. Dalam kesombongannya.
Mungkin mereka udah punya pengalaman, banyak pengalaman. Wah saya mah sudah tahu lah, saya sudah ngerti, saya pedagang yang hebat. Udah pada waktu COVID yang lalu, banyak usaha kacau balau. Perusahaan saya malah berkembang, misal gitu ya. Jadi sehingga dia berpikir, oke, saya bisa kok lakukan sendiri. Saya tidak membutuhkan Tuhan dalam perencanaan saya. Nah inilah yang ditegur oleh Yakobus. Yakobus bilang nggak boleh gitu ya. Seharusnya ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata. Dengan kita ngomong tadi ya, mengaplikasikan bahwa Tuhan, melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Berarti ketika kita punya rencana, kita bilang jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Dengan kata lain, jawaban itu ada di tangan Allah. Sesuai kehendak Allah. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah bersama-sama itu menjadi kita arahkan anak kita, keluarga kita. Bapak Ibu saya seringkali melihat begini ya, gak sedikit. Kalau saya tanya mahasiswa, kamu jurusan apa nak? Oh misalnya dia bilang jurusan IBM Bu, bisnis. Oh kamu suka di jurusan bisnis? Enggak sih Bu Ida. Kenapa kamu pilih bisnis? Mama papa yang suruh. Ada lagi, kamu kenapa ambil kedokteran? Mama papa pengen ada yang jadi dokter anaknya. Oh kamu mau jadi dokter? Enggak Bu Ida. Oh. Tapi balik lagi gini nih orang tua kalau andaikan dia Kristen yang sudah di dalam Tuhan, Kristen yang sudah tahu nilai-nilai kekristenan, yang tahu bahwa hidup anaknya bukan bergantung kehendak dia tetapi kehendak Tuhan, harusnya caranya gak begitu dong. Ya gak sih? Nah, mama sih pengen kamu jadi dokter, kita doakan yuk, gitu gak sih? Tuhan, aku pengen anakku jadi dokter, tapi kok anakku gak mau gitu ya. Ya udah doain. Terus akhirnya mama saya tidak suka jadi dokter. Saya punya satu teman ya, bukan teman lah, anak binaan lah. Dia ambil kedokteran itu, terus setelah selesai gelarnya itu, ijazah dikasih ke orang tuanya. Terus dia lanjut ke ISI, Jogja. Dia bilang pengen ijazah kan, nih gue kasih ijazah ya. Selesai, kedokteran selesai 4 tahun belajarnya. Sudah itu dia lanjutkan, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia pengen masuk seni di Jogja, Institut Seni Indonesia ya, yang ISI di Jogja. Pada waktu saya bilang itu, masih lumayan dia masih berani mengambil langkah. Kebayang Bapak Ibu cuma gara-gara kehendak orang tua, kita bisa menyiksa anak-anak kita karena gak sesuai dengan hati dan passion mereka. Tambah lagi kalau itu gak sesuai dengan Tuhan mau. Nah berarti kita baik itu orang tua ataupun anak-anak, ayo siapa yang milih jurusan itu melibatkan Tuhan. Tuhan udah SMA nih, aku sih Tuhan senengnya. Atau kita, tapi saya gak tahu mau apa ya, ambil apa ya. Oh banyak sekarang psikotes. Tinggal cari tahu kita minat kita di mana. Oh saya cocok untuk yang ini, saya cocok untuk yang ini. Supaya kita nggak menjadi seperti yang cuma kita impikan, tapi kapasitas kita nggak di situ. Supaya pendidikan itu menjadi menyenangkan bagi kita, bukan menyakitkan. Bukan tidak apa ya, nggak menyenangkan. Berapa banyak orang-orang, aduh, kalau tiap hari Senin kuliah lagi, gitu misalnya, sekolah lagi, gitu ya. Kalau Sabtu atau Jumat, wow ya. Kenapa? Ada sesuatu yang mungkin dia tidak terlalu menikmati itu. Nah tapi kembali kita sebagai anak Tuhan harusnya apa? Ayo kita ajak nak. Kamu mau menjadi apa nanti? Oke kamu nanti Tuhan tuntun jurusan apa? Ayo kita berdoa. Kita mau buka bisnis baru. Ayo kita berdoa. Oke silakan rancangannya silakan dibuat. Tapi balik lagi kita datang ke Tuhan. Tuhan ini sesuai gak dengan apa yang Tuhan mau? Bapak Ibu kan kita hidup di dunia ini sebetulnya untuk menyatakan Tuhan gak sih? Kan jangan sampai ayatnya saja ya. Kalau ku hidup bagimu bohong. Enggak ya. Kan ada lagu itu kan ya. Kalau ku hidup bagimu. Oh hidupku tentang Tuhan. Semua untuk Tuhan. Kalau semua untuk Tuhan dan tentang Tuhan. Berarti engkau dan saya ada di dunia ini. Untuk menyatakan Tuhan dong. Untuk tujuan Tuhan dong. Untuk kehendak Tuhan dong. Kalau begitu bagaimana kita bisa tahu? Masalahnya kan Tuhan gak bilang ini Ida. Gak di situ dah. Kan Tuhan gak ngomong langsung. Berarti butuh relasi yang membuat kita peka dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah menurut saya kehendak Tuhan itu gak akan lepas dari kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Yang punya 5 talenta jadi 10, yang punya 2 jadi 4, yang punya 1 jadi 2 walaupun dia nguburin tuh kan talentanya, bener gak? Harusnya bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengembangkan diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah itu salah satu tuh sebenarnya kalau kita ingin tahu apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan, gak menyimpang dari firman Tuhan. Berarti kalau sesuatu yang kita inginkan itu sudah menggeser nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, itu sudah tanda awas, alarm bagi kita. Oh ini udah gak benar nih, jalannya sudah salah nih. Sambil semua itu juga kita terus Tuhan,
tolong berikan saya gitu ya, berikan saya hikmat gitu ya, untuk bisa memahami apa yang Tuhan kendaki di dalam hidup saya. Sama, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sama, Bapak Ibu dan Saudara ya. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ini Tuhan Yesus contoh bagi kita, teladan bagi kita. Dia datang ke dunia, dia dalam pergumulan dia berkata, Tuhan kalau boleh aku lepas, jauhkan ya dari cawan itu. Tapi terakhir Tuhan Yesus bilang apa? Jadilah kehendakmu. Tetap endingnya adalah dia tahu bahwa dia datang ke dunia ini untuk melakukan pekerjaan Bapaknya. Sama Bapak Ibu, kita kan sering lah ya, dari kecil kita sudah sering dengarkan ya, manusia diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Allah ya. Berarti kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, apa artinya? Boleh secara sederhana saya mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti dia diciptakan untuk menjadi wakil Allah di dunia ini. Boleh ditambahin lagi, dia menjadi wakil Allah untuk menyatakan Allah, boleh? Betul ya? Kalau kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita ada di dunia ini untuk menyatakan Allah. Beranikah kita berkata kepada banyak orang, kalau kamu ingin melihat Allah, lihat dari hidupku. Kan menyatakan Allah. Nah banyak sekarang saya kalau mahasiswa saya mengajar di kelas pertama, agama apa saja, agama Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, Katolik, macam-macam, ada tahu ya. Ada penghayat kepercayaan sekarang. Tapi selalu ada yang bilang kami agnostik Bu Ida. Oke. Nanti ada lagi yang berdiri, kami ateis Bu Ida. Oke. Dua ya, ateis dan agnostik. Dan saya akan tanya kepada mereka, kenapa nak kok boleh gak lihat KTP-nya? Ternyata KTP-nya kebanyakan kalau gak Katolik Protestan. Saya bilang ada kok bisa gitu ya. Terus dia berkata lagi apa kepada saya? Lah ngapain Bu Ida mau jadi Kristen? Orang-orang Kristen itu gak lebih baik daripada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau perilaku mereka sudah tidak baik, kenapa kita harus menjadi Kristen? Bisa kebayang gak? Kenapa semakin banyak orang meninggalkan atau tidak percaya lagi kepada Tuhan? Karena banyak orang yang berkata pengikut-pengikut Tuhan tidak menjadi wakil Tuhan, menyatakan karakter Tuhan di dunia ini. Akhirnya orang kehilangan, kebingungan. Gak usah jauh-jauh Bu Ida, orang tua saya mah Bu Ida, itu contoh paling real. Contoh apa nak? Di gereja haleluya, haleluya. Salam-salamin, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Di rumah Bu Ida, kalau marahin mama saya, dia lupa itu manusia yang harus dimanusiakan. Kalah dia Bu Ida dengan Samratulangi yang berkata bahwa manusia baru bisa disebut manusia jikalau dia memanusiakan manusia. Kalah Bu Ida. Nah, lebih bagus kita gak usah ngomong Tuhan. Bagus kayak kami aja. Hidup kami jauh lebih baik daripada anak-anak yang di gereja, pemuda remaja. Yang di gereja rutin itu tiap hari Sabtu Minggu ngajak-ngajak ke gereja. Di sekolah mereka gak lebih baik kok dari kami. Itu terjadi. Apa gunanya kalau kita cuma terlihat bagusnya di gereja ini. Karena mungkin terbiasa ya kalau di gereja kan glory haleluya ya. Keluar gereja lagunya ganti ya. Apa lagi diganti apa? Sorry aye lupa gitu ya. Bisa diganti-ganti kadang, jangan sampai kita begitu. Oleh karena itu sama-sama kita lihat, oke ya Tuhan, saya ada di dunia ini, saya dipakai untuk menyatakan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Makanya kita harus belajar. Kita belajar untuk apa? Mengenal apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita itu. Kita mulai sadar karena kita ingin melakukan kehendak Tuhan, berarti kita harus terfokus untuk terus bergantung kepada Tuhan. Ya, sehingga kalau di sini saya mencoba untuk kesimpulan kedua gitu ya. Ada beberapa kesimpulan lagi ya. Satu, kesimpulan 21 maksudnya. Serahkan semua rencana kita kepada Tuhan. Jadi apapun itu, baik skenario kita yang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau yang 1 hari, 1 minggu, atau berapapun itu, saya nggak tahu. Kita balik setelah kita buat, besok saya mau apa. Terus kita pagi-pagi bilang, Tuhan sepanjang hari ini aku akan melakukan ini. Aku akan buka toko, aku akan kuliah, aku akan bekerja, aku akan mencari kerja. Atau apapun itu gitu ya. Tuhan aku sudah lakukan semuanya ini. Aku sudah rencanakan, sekarang kuserahkan sama Tuhan. Sehingga Bapak Ibu ternyata ketika kita sudah atur sedemikian rupa. Ada sesuatu yang di luar skenario kita. Di luar rencana kita. Kita bisa berkata,
saya percaya skenario Tuhan itu akan yang terbaik bagi kita. Ya kan? Segala sesuatu yang kita alami kan katanya adalah yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Baik itu positif, baik itu negatif. Nah jadi bisa saja ada yang gak cocok dengan skenario kita. Ketika kita sudah atur, ternyata ketemu dengan orang yang gak pas misalnya. Ketemu dengan orang yang gak sesuai dengan yang kita harusnya kita berharap dia jawab iya, ternyata dijawab tidak. Nah mungkin tuh balik lagi. Kita mesti pikir, jangan-jangan memang jawaban Tuhan untuk permohonan kita adalah tidak. Kan 3 tuh jawaban doa. Ya, tidak, tunggu kan. Nah berarti ketika dibilang ya itu aman, sesuai dengan maunya kita. Ketika dibilang tidak, bisakah kita beriman tidak itu adalah yang terbaik untuk kita? Ketika dibilang tunggu, ya sabar kita menunggu. Karena kita gak tahu. Ya karena kita gak memahami itu. Karena saya selalu berpikir bahwa ada kenapa ya kadang kalau misalnya saya kayak berdoa, saya dengan satu orang hamba Tuhan ya karena saya tidak full time dimanapun. Ya saya sekarang cuma mengajar saja di salah satu universitas, ngajar pulang ya. Kayak guru honorer ya. Maksudnya gak full time dimanapun, di gereja juga saya tidak, saya cuma berjemaat saja. Saya akhirnya menggunakan salah satu hari untuk mengunjungi rekan-rekan alumni kami ya yang sakit. Yang sakitnya cukup ini ya. Nah kadang kami datang gitu ya. Kadang saya lihat ya tertidur gitu kayak udah gak bisa ngapa-ngapain. Saya coba pikir gini, Tuhan kayaknya kan dia udah pasti masuk surga tuh ya gitu ya. Ya kan dia percaya Tuhan Yesus pasti kan. Dia hamba Tuhan menurut saya kan dia. Loh kalau memang endingnya mati juga gitu ya. Ya gak usah dilama-lamain gitu loh. Ini kan pikiran saya kan gitu ya. Tapi kenyataannya saya lihat bisa sampai setahun lagi baru dipanggil Tuhan. Tapi di situ saya belajar ketika kami ngunjungi dan kami ngobrol. Kami yang sementara sehat, karena kita nggak tahu besok sehat atau tidak kan ya. Kami yang sementara sehat ini, ketika ngunjungi mereka yang sakit, yang tiap kali harus menjerit, yang harus mau tidak mau diberikan sedikit morfin untuk anti rasa sakitnya. Kami ketemu dengan mereka yang berkata, praise the Lord, Tuhan itu baik. Kalau kita sehat ngomong Tuhan baik mah gampang banget. Tetapi di dalam sakitnya, dia bisa berkata, praise the Lord, God is good all the time. Tuhan baik dalam segala waktu. Saya cuma pikir gini, pas waktu mengunjungi dia kan baru mengeluh ya. Aduh Tuhan gimana nih ya gitu ya. Pas ketemu dia saya lihat enggak. Saya langsung berpikir gini, jangan-jangan nih menurut saya ya, di penafsiran saya atau analisa saya. Kadang Tuhan izinkan seseorang mengalami suatu penderitaan yang berat. Sebetulnya untuk orang-orang di sekitarnya. Biar orang-orang itu belajar. Kalau mereka yang menderita saja bisa bersyukur dan melihat Tuhan. Kenapa kita yang mungkin penderitaan yang gak lebih dari dia, kita gak bisa bersyukur dan melihat Tuhan. Itu yang saya pelajari setiap kali pulang. Makanya saya suka tuh datengin ngunjungin tuh. Semua pokoknya dapat informasi, gak pakai ini ya, gak pakai imapai. Saya cuma berdua bertiga orang saja. Ini sakit kita pergi yuk, ini sakit pergi yuk gitu ya. Karena ketika saya bertemu dengan orang-orang seperti itu saya belajar. Saya belajar bahwa mungkin mereka juga berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Seorang teman saya juga berkata, di awal dia doanya bersembuhkan-sembuhkan, terakhir ganti doanya. Tuhan kalau mau diambil, ambil dah. Dibalik ya, tadinya Tuhan jamah dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Terakhir mungkin dia sudah lelah dengan itu. Karena gak sembuh-sembuh dan dia harus menderita sangat sakitnya. Terus dia doanya diganti, Tuhan ambil aja lah Tuhan ya. Kayaknya udah waktunya juga, terus saya OTW-nya surga. Nah kita OTW surga kan kalau percaya Yesus. Bapak Ibu saya seringkali berpikir gini ya, kalau saya setiap kali dengar ya, ada teman siapapun itu yang meninggal ya. Meninggal, tadi saya sempat ngomong ya di ruang ini ya. Kita selalu pikir, dia udah meninggal ya. Seakan-akan kita mengasihani yang meninggal itu. Kita lupa, mereka yang meninggal di dalam Tuhan sekarang lebih bahagia dari kita yang sekarang hidup di sini. Benar ya? Walaupun kita gak berlomba-lomba juga sih, pengen cepat-cepat balikan gitu ya. Walaupun dibilang di surga itu tak ada air mata gitu ya. Ada suatu tempat tak ada air mata, tak ada kesusahan, tak ada penderitaan. Bersama dia di surga, bener ya? Berarti kalau kita lihat di situ jangan lupa paket hidup yang enak-enak itu di surga. Paket hidup di dunia gak dibilang enak-enak saja. Jadi kalau kita mau lama di surga, terima paketnya. Diizinkan Tuhan dalam menyatakan kehendaknya, diizinkan sakit, diizinkan sehat, diizinkan ditinggalkan, diizinkan meninggalkan, diizinkan difitnah, mungkin kadang memfitnah, kan gitu kan ya. Itu kan gabung-gabung aja tuh ya. Diizinkan tertawa, diizinkan menangis, diizinkan patah hati, diizinkan lagi dapat seseorang kenal misalnya ya. Dalam seluruh paket yang Tuhan berikan itu, dalam skenario Tuhan itu, kalau kita masih ada di dunia, jangan mau yang enak-enaknya saja.
Seorang oma yang berdoa, minta doa sama saya. Dia bilang apa? Doakan saya penginjil lidah. Saya gak mau lagi mengalami kehilangan. Gak mau lagi apa, gak mau. Wih pokoknya yang bagus-bagus semua. Oke oma, saya siap doakan. Saya berdoa. Tuhan si oma gak mau ditinggalkan, gak mau meninggalkan, gak mau sakit, gak punya duit. Pengen punya duit. Wah saya sebutin semua yang dia minta. Oleh karena itu Tuhan, bawalah oma ini ke surga. Saya belum amin, dia udah amin duluan ya. Oh ngapain lu ngomong gua kayak gitu ya. Dimarahin saya ya. Kamu ini, lah kan oma minta paket surga. Kalau paket bumi gak ada. Yang ada paket bumi ini, paket kekuatan. Sehingga orang bisa melihat Tuhan. Dari setiap penderitaan yang kita alami. Itu paket bumi. Oma mintanya paket surga. Ya masa saya bilang, Tuhan turunkan paket surga ke bumi. Gak bisa. Terus sudah bilang gini, oh lu tapi lu gak bisa gitu. Lah ya terus saya mesti gimana? Ya, kalau sama oma gitu biasanya saya cukup dekat ya. Kalau gak dekat gak berani ya, dilempar ke laut saya. Nah, jadi sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Kita sama-sama lihat, oke, berarti dalam skenario Tuhan, di dalam kita melakukan rencana Tuhan, ternyata memang gak semua baik-baik saja. Ada juga hal yang gak baik yang mungkin kita alami. Tetapi dalam segala situasi itu, bisakah kita berkata, Tuhan, saya tetap ingin menunjukkan bahwa saya punya Tuhan yang hidup itu. Yang gak pernah meninggalkan saya. Kita tahu skenario kita dan Tuhan bisa berbeda. Tetapi bagaimana kita beriman skenario Tuhan lebih baik daripada skenario kita. Ya, kenapa? Karena kita ini kan milik Tuhan. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu kok yang terbaik untuk kita. Ya, jadi kita syukuri saja ketika terjadi sesuatu. Kesimpulan yang terakhir adalah hidup ini singkat. Setuju ya singkat ya? Saat kita kembali kepada Tuhan, apakah Tuhan akan menemukan kita sedang berjuang untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita? Hidup yang singkat ini berapa puluh tahun sih Bapak Ibu? 70, 80 ya? Ada yang di atas 80 di sini? Teman saya neneknya meninggal 116 tahun. Meninggalnya pulang dari ladang lagi ya. Berarti dengan kata lain, ya memang udah waktunya aja, gak sakit. Dari ladang ya. Dia masih bawa itu ya. Sampai di rumah mati, meninggal. Mati lagi ya. Gak boleh nyebut mati, padahal pengakuan iman rasuli mati kan dia, gak meninggal kan dia. Mati, dan pada hari ketiga bangkit kan pengakuan iman ya. Tapi mungkin kita gak biasa ya. Dan akhirnya meninggal di umur 116. Mau 116 sekalipun endingnya mati, meninggal. Dengan kata lain berarti kita tahu nih, oke, berarti pada waktu kita kembali kepada Tuhan. Kita mau ditemukan Tuhan, lagi berjuang melakukan yang Tuhan mau atau tidak. Saya sampaikan ya, di setiap kelas saya kalau ngajar, kalau ngebahas kematian, saya pasti masuk di kelas langsung saya bilang ini. Buatlah, silakan kerjakan. Jikalau besok kamu mati jam 7 malam, apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya ngajar siang itu ya, saya kasih waktu mereka 2-3 menit. Gak boleh asal-asalan, pikirin. Jika besok jam 7 malam kamu mati, apa yang kamu lakukan? Mereka diem, tulis. Setelah 5 menit saya bilang ini, oke selesai. Kamu apa? Tobat bu, sakramen tobat bu. Sholat tobat bu gitu ya. Oh saya minta maaf ke orang tua saya bu. Oh saya begini bu. Pokoknya semua yang baik-baik. Semua yang bagus-bagus. Oh terus saya bilang lagi. Ya udah lakukan. Terus jawabannya. Kan kalau besok mati bu. Emang kamu yakin kamu besok hidup? Terus saya mau ngajak mereka lagi merefleksikan. Seorang guru berkata kepada para muridnya. Apa yang dikatakan guru itu? Hai murid-muridku. Kamu boleh berbuat apa saja. Berdosa, berbohong, mencuri, memaki. Apapun lawan orang tua, lawan saja itu ya. Di sekolah juga lakukan apapun, nyontek, lakukan semua boleh. Terus muridnya bilang salah satu, kok enak guru? Apakah ada syaratnya? Sang guru bilang, alah syaratnya cuma satu aja. Gak gampang, gak susah kok, satu syaratnya. Apa syaratnya guru? Gurunya bilang, cukup 1 hari sebelum engkau mati. Berbuat benar dan berbuat baiklah. Diam. Terus mulai lagi ngomong, tapi kita kan gak tahu kapan kita mati guru. Terus gurunya bilang, karena engkau tidak tahu kapan engkau mati, anggaplah hari ini hari terakhirmu. Berbuat baik dan berbuat benarlah. Durasi hidup bukan urusan kita. Kapan kita mati bukan urusan kita. Bagaimana cara kita mati bukan urusan kita. Yang menjadi urusan Bapak Ibu, Saudara dan saya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Apakah Dia akan menemukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam keadaan seperti apa kita ingin dijumpai oleh Tuhan? Apakah kita ingin dijumpai pada saat kita lagi berjuang melakukan kehendak-Nya? Atau justru kita dijumpai saat kita menjauh dari Dia? Mari bersama-sama kita berkata, Tuhan saya ingin ditemukan oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang berjuang
untuk hidup bagi Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan. Dan untuk itu hanya bisa bergantung penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa.